Ya, alhamdulillah sampai hari ini saya terus memantau, meneliti, dan mencari solusi sebatas apa yang bisa saya lakukan. Bahkan kalau kita katakan pengamatan dari sejak virus ini mewabah di Wuhan, ya distrik di Tiongkok itu, saya pun terus memantau. Ya, saat saya sedang berada di Korea, kita dengan tim kecil bahkan diskusi apakah kemungkinannya sampai ke Indonesia, kemudian sebab-sebabnya apa, ya sampai saya coba petakan ini, ya saya coba petakan nih yang kita buat, yang sempat saya tempo hari sampaikan pula, ya dari aspek info nabawinya, kemudian sebab-sebab wabahnya, penanganannya seperti apa, gitu ya, sampai ke tahap ini, ya sampai detik ini. Alhamdulillah kita bahkan riset sampai data, saya tiap hari pantau. Ini data yang saya keluarkan dari keterangan pers, ya, jubir pemerintah untuk COVID-19, ya, Ahmad Yuryanto, Bapak Ahmad Yuryanto, ya, setiap beliau memberikan keterangan pers, saya coba lihat di media, kemudian saya keluarkan datanya. Ini yang saya buat, tapi saya tidak turunkan ke bentuk kurva, ya, atau ini cuma tabel statistik saja. Dari tanggal 23 Maret misalnya sepekan ke belakang sampai dengan 31 Maret sampai 1 April. Ya, saya amati sampai dengan kemarin. Ini kasus positifnya berapa? Ini dari kasus positif 579 tanggal 23 Maret. Ya. Kemudian ada menyebabkan wafat atau kematian 49 orang. Ya, rasionya 8,4%. Dan sembuhnya 30 orang. Sampai ini 24 Maret 686, ya 686. Ini berarti ada peningkatan 107 yang positif dari sebelumnya. Ya, wafatnya 55, rasionya kemudian turun ke 8,0%, sembuhnya 30 orang. Sampai ke terakhir kemarin 1 April. Ya, 1 April ini jadi dalam sepekan kurang lebih ke belakang ini sudah ada penambahan. Ini ada 1677 kasus positif. Ya, kalau dihitung sepekan ke belakang sampai ke 23 Maret, setidaknya ada 1098 penambahannya. Ya, sampai ke belakang. Ya. Wafatnya sudah 157 orang. Ya, 157. Jadi rasionya kalau kita bandingkan ke sini sudah naik lagi jadi 9,3%. Ya, tapi berita baiknya alhamdulillah yang sembuh ada 103 orang. Ya, ada penambahan 22 dari tanggal 31 Maret yaitu 81 orang. Saya hanya ingin tunjukkan bahwa setiap hari saya pantau ini untuk mengamati, dan ini kan yang tampak, ya yang kita bisa tahu, yang mungkin belum masuk ke data ini kan, atau yang wafat misalnya dengan protokol COVID-19 tapi tidak juga disebutkan positif atau tanda-tanda itu, mungkin bisa lebih daripada data yang dimaksudkan. Tapi poinnya kita melakukan pengamatan, kita juga riset, bahkan beberapa hal yang mungkin berdampak dari ini kita juga riset sampai kita membuat ada ini ada masker, ya masker kain, karena masker untuk yang standar untuk medis, ya yang ditangani medis seperti yang biasa kita kenakan. Nah ini ya, yang warnanya biru itu, yang seperti ini, ya. Nah, ini kita prioritaskan untuk medis karena kita lihat dampaknya, ya, yang para medis kita atau nakes, ya, tenaga kesehatan itu akan sangat lebih banyak membutuhkan, ya, masker yang seperti itu. Karena itu untuk menahan setidaknya di masyarakat, ya ada riset menyebutkan 72% setidaknya itu bisa tertahan, tergantung kualitas masker di kainnya, walau tidak sepenuhnya mungkin, tapi kita bisa berhati-hati. Ya ini nggak sembarangan, kita riset juga, kemudian bahannya juga bukan bahan biasa. Ya, ini yang dalamnya kita gunakan kain untuk antibakteri, di luarnya ini juga water propellant. Jadi kalau air jatuh bisa langsung turun, kemudian bisa kita cuci juga. Dan ini sepanjang yang kita mampu kita produksi, kita bagikan ke masyarakat, ya supaya bisa digunakan. Ada lagi yang kita buat bilik disinfektan, ya kita hanya buat biliknya. Ini ada beberapa teman-teman yang mungkin belum tahu, ya saya juga menganggap wajar. Jadi kita hanya membuat bilik, ya karena di beberapa tempat bilik itu diperlukan, seperti di rumah sakit, tempat-tempat tertentu. Adapun cairan disinfektannya itu pada yang lebih mengetahui, pihak rumah sakit apa. Ya, kita sebetulnya riset juga,
ya, riset yang disebutkan bahwa akan lebih baik tidak menggunakan cairan disinfektan, tapi ada cairan air dengan pH ya yang lumayan keasamannya cukup tinggi ya. Ada yang mengusulkan seperti air-air tertentu yang kalau saya sebut mungkin nanti mengendorse produknya, tapi kita tidak masuk ke dalam cairannya, kita hanya sediakan biliknya. Adapun cairannya nanti bisa digunakan di tempat-tempat yang mereka pun sudah riset ya, riset sendiri. Ya, ada yang kita buat APD. Ya, APD ini masih dalam pembuatan karena bahan bakunya yang sulit. Ya, bahan bakunya sulit, kita ada antrian juga, tapi kita nggak buat sembarangan. Jadi kita riset, membiasakan meriset. Ya, ada juga yang kita lakukan riset di rumah sakit, kita bandingkan dengan yang di Wisma Atlet seperti apa datanya, lalu kita buat apa yang bisa kita mampu. Nah, ini yang hasil yang saya amati sampai dengan saat ini, dan tentunya saya juga bertanya dan berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti yang kita koordinasikan dengan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Ya, kemudian ada juga beberapa data-data tambahan yang kita coba lihat, coba kita baca, kita pelajari, diskusikan dengan beberapa orang memang pakar di bidangnya. Ya, saya ambil contoh misalnya ini yang tentang penanganan COVID-19 ya di negara-negara yang terjangkit oleh corona. Jadi bagaimana misalnya yang di Korea seperti apa, di Inggris seperti apa, ya di Jerman seperti apa, di Singapura seperti apa. Ini kita data-datanya kita dapatkan, ya, kita pelajari statistiknya bagaimana. Ada di situ, kemudian akan ada manfaat yang mungkin setidaknya buat kita atau wilayah kita, atau kita share nanti dengan kepentingan yang lebih luas sepanjang dibutuhkan. Ya, ada juga yang saya juga coba pantau tentang panduan menghadapi COVID-19 atau Corona langsung dari model Tiongkok, ini model RRC ya. Nah, kita juga dapat ini dari pengertiannya, pencegahannya, pandeminya apa, bahkan kolaborasi mereka yang di medis dengan yang di tradisional. Jadi tabib-tabib tradisional itu juga dipanggil, didudukan dengan yang medis-medis kontemporer, kemudian diskusi penanganan seperti apa. Nah, ini kita coba dapatkan juga dari sini, kita bisa riset. Ya, riset dengan lebih serius kepada khususnya dengan passion saya misalnya di keislaman, tentang hazanah ya dalam keislaman yang kira-kira mengisyaratkan solusi pada permasalahan wabah. Ya, semisal kalau ada tadi misalnya di konteks obat atau medis di Islam ada nggak gejala-gejala seperti itu yang kira-kira bisa ditangani. Jadi kalau Anda tadi bertanya apakah Ustadz mengamati, saya mengamati, memantau, meneliti, dan yang paling penting mencoba untuk berkontribusi menghadirkan solusi. Nah, itu yang paling mungkin bisa kita lakukan. Selain tentunya kita berkoordinasi juga dengan MUI ya untuk merumuskan atau mensosialisasikan fatwa-fatwa yang sekiranya telah dirumuskan oleh pihak MUI, atau kita berikan usulan ya, kemudian dibahas, lalu kita coba sosialisasikan ke masyarakat, yang dengan itu kita bisa bersinergi satu dengan yang lainnya. Itu yang saya kerjakan. Wallahu taala a'lam bishawab.